Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran wa sallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam virtual pada pertemuan kelima mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas materi kita, yaitu penerapan ejaan bahasa Indonesia atau EBI dalam penulisan karya ilmiah. Baik. Apa itu ejaan bahasa Indonesia, ya? Dan bagaimana implementasinya? Bagaimana kita aplikasikan dalam penulisan karya ilmiah? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini, insyaallah. Baik, langsung saja. Pertama, kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia, ya, atau EBI, itu telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kapan itu? Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ini harus dihafal ya mahasiswa sekalian. Ini harus diingat ini. Jadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 itu ada pedoman yang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikutnya, coba kalau kita tinjau dari sejarah penyusunannya ya. Kita flashback bagaimana sejarah penyusunan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini. Jadi pertama, pada tahun 1938 ya. Itu pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, itu disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Nah, pada tahun 1947, Bapak Suwandi selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 264.BHG.A bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Oleh masyarakat waktu itu diberi julukan ejaan Republik ya. Jadi sejarahnya itu sebelum EBI ini ya, itu adalah ER atau ejaan Republik. Ejaan Republik. Nah, berikutnya Kongres Bahasa Indonesia kedua. Tadi pertama di Solo ya. Nah, Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin itu diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Ya, 10 tahun setelah Indonesia merdeka ya. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 19 Juli 1956 nomor 44876-S berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Nah, jadi 3 tahun kemudian ya, setelah Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, lahirlah patokan-patokan baru itu pada tahun 1957. Nah, berikutnya sesuai dengan laju pembangunan nasional. Ya, sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan yang pada tahun 1968 itu menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Ya, jadi awalnya itu Lembaga Bahasa itu adalah Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan. Tahun 68 kemudian diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada tahun 1975 itu terganti lagi menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh, ya, komprehensif. Nah, dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto waktu itu, ya, sejak tahun 1966 dalam surat keputusannya tanggal 19 September 1967 nomor 062/1967 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air selama beberapa tahun. Nah, berikutnya, setelah rancangan itu, ya, akhirnya dilengkapi di dalam seminar bahasa Indonesia di Puncak, ya, di Puncak di Jakarta, ya, Bogor, pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03-A-I-72 pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru itu berdasarkan Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama Ejaan yang Disempurnakan. Nah, inilah yang agak lama, ya, terdengar di telinga kita. Jadi mulai tahun 1972 itu nama Ejaan yang Disempurnakan ini sudah lahir, ya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Nah, karena penuntun itu perlu dilengkapi, maka Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156-P-1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Jadi setelah ditetapkan oleh keputusan Presiden, ya, nomor 57 tahun 1972, kemudian tanggal 12 Oktober 1972 itu kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membentuk Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, ya, untuk menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD. Nah, berikutnya pada tahun 1988 Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan edisi kedua diterbitkan, ya. Jadi edisi pertama tadi itu, ya, edisi kedua tahun 88 diterbitkan edisi kedua, ya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A-U-1987 pada tanggal 9 September 1987, ya. Ini keputusan ini keluar, tapi diresmikannya pada tahun 88, ya, gitu. Setelah itu edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009. Nah, ini edisi ketiga, ya. Jadi edisi ketiga, ya, itu diterbitkan pada tahun 2009. Jadi bayangkan mahasiswa sekalian, dari tahun 88 ke tahun 2009. Itu berapa lama itu, ya? Jadi tahun 88 ini adalah edisi kedua, ya. Tahun 2009 ini adalah edisi ketiga. Itu terbit berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Berikutnya, nah, terakhir, ya, akhirnya kemarin pada tahun 2016, ya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan itu tidak berlaku lagi, diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya. Jadi adik-adik perlu ketahui, ya, bahwasanya EYD yang sudah lama kita dengar, itu bukan istilah EYD lagi yang digunakan, ya, tapi, ya, adalah istilah EBI. Nah, atau Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kapan ini
terbitnya tahun 2015, diresmikannya tahun 2016 gitu. Nah, diganti nama dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya, jadi sekali lagi ya, adik-adik sekalian, jadi penulisan karya ilmiah itu, baik itu ilmiah populer, ilmiah murni yang sudah kita bahas pertemuan lalu ya, karya ilmiah apapun ya, yang karya itu karya ilmiah, wajib menerapkan ejaan bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana ejaan-ejaan itu? Apa saja ejaan-ejaan itu? Apakah ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Ya, ada. Saya sudah berikan ya di deskripsi video ya, di bawah ya, nanti dilihat di deskripsi videonya di bawah. Saya juga sudah kirimkan di grupnya ya, diklik nanti itu. Maka saya harap setelah diklik kemudian di download dan di save ya, tidak hanya sampai di situ, harus dibaca-baca ya. Nah, jadi kalau dibaca-baca itu kemudian jadikan itu sebagai referensinya ya ketika suatu saat membuat karya ilmiah ya. Jadi kalau ada kata atau yang seharusnya mungkin adik-adik bingung, oh ini apakah ini tebal atau garis miring, itu semua ada di situ. Kata serapan ya, kata eh, conjunction ya, kata penghubung, itu semua ada di situ ya. Semua ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang saya kirim itu ya, yang saya kirim di grup. Juga bisa diklik pada tautan di deskripsi video di bawah. Baik, itu pembahasan kita ya pada pertemuan kelima ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan bisa di grup dengan sebelumnya menyertakan nama dan NIM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.